If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Can you elaborate? And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. There should have never been the attack of October 7th. People forget that. Wow, ya. Pernyataan yang Kesombongan Donald Trump akhirnya membawa bencana besar untuk Amerika. Politikus 78 tahun ini pernah koar-koar mengancam Palestina untuk membebaskan tawanan Israel. Bahkan Trump berani bersumpah akan membuat Timur Tengah menjadi neraka. Namun mulut besar sang presiden justru berbalik menjadi malapetaka untuk rakyat Amerika Serikat. Kebakaran Los Angeles terus membara hingga nyaris sulit dipadamkan oleh negeri Paman Sam. Bagaimanakah karma Amerika Serikat setelah mengganggu kedamaian Palestina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Aldo Reaction. Kita lanjut lagi membahas tentang Amerika lur, yang masih dikepung api hingga sekarang lur, ya, di daerah Amerika Los Angeles sana. Dan juga Donald Trump hanya mengandalkan berharap hujan turun dan menghentikan api menjalar kemana-mana. Donald Trump juga mau ganggu lagi Palestina. Ini adalah karma yang luar biasa kalau menurut gue, ya. Gimana berita selanjutnya? Yuk langsung kita simak videonya sama-sama. Cek it out. Ya. Siasat licik Donald Trump mengganggu Palestina. Siasat liciknya nih ya. Donald Trump awalnya punya gebrakan ingin segera mengakhiri perang di Gaza. Politikus 78 tahun ini berambisi menghentikan pertikaian antara Israel dan Palestina. Bahkan Trump gak segan untuk menggunakan cara yang keras demi menghentikan perang. Mereka yang bertanggung jawab akan menerima hukuman lebih berat daripada siapapun yang menerima hukuman dalam sejarah Amerika Serikat yang panjang dan bertingkat, ungkap Trump. Namun Trump justru mulai berani mengancam pasukan Hamas yang melindungi Palestina. Sang presiden juga berencana membuat Timur Tengah menjadi seperti neraka jika peringatannya diabaikan. Mereka seharusnya segera memulangkan para sandera sejak dahulu. Jika kesepakatannya nggak segera terjadi, maka kekacauan seperti neraka akan terjadi di Timur Tengah, tegas sang presiden. Ancaman tersebut muncul jelang hari pelantikan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Bahkan James David Vance optimis ancaman sang presiden akan dituruti Hamas. Kami berharap akan ada kesepakatan yang dicapai menjelang akhir pemerintahan Biden. Mungkin 1 atau 2 hari terakhir, ungkap wakil presiden terpilih ini. Namun rencana Trump mengakhiri perang di Gaza ternyata hanya omong kosong. Pasalnya politikus kelahiran New York ini justru ingin mengacaukan gencatan senjata di bumi para nabi. Padahal Palestina sedang menikmati kedamaian setelah terus-terusan dibombardir tentara Zionis. Saya nggak yakin. Saya melihat Gaza seperti lokasi pembongkaran besar-besaran. Tempat itu sungguh harus dibangun kembali dengan cara yang berbeda, ungkap Trump. Beruntung ancaman dari Donald Trump gak membuat Hamas ketakutan. Pasukan pejuang Palestina ini berjanji akan bertempur habis-habisan jika Amerika Serikat menyerang Timur Tengah. Pastilah. Selain itu Hamas juga gak ingin tertipu dengan akal busuk Trump dan negeri Paman Sam. Hamas bakal membebaskan sandera jika Israel berhenti menyerang dan menarik pasukannya. Gak heran Osama Hamdan selaku pejabat Hamas menilai pendapat Donald Trump terlalu gegabah. Saya rasa Presiden Amerika Serikat seharusnya membuat pernyataan yang lebih baik dan diplomatis, ucap pejabat Hamas tersebut. Setelah gencatan senjata tercapai, kelompok pejuang Palestina ini menepati janjinya. Hamas melepaskan 4 sandera Israel yang sudah diperlakukan sangat baik. Bahkan kesehatan para tawanan yang dibebaskan Hamas ini sudah diakui oleh rumah sakit di Israel. Setelah pengecekan medis awal, saya dengan senang hati melaporkan bahwa kondisi medis mereka stabil, ujar Lena Koren Feldman selaku Direktur Rumah Sakit Beilinson. Sebaliknya, Israel memperlakukan tahanan Palestina dengan tidak manusiawi. Buktinya para sandera keluar dengan keadaan yang memprihatinkan. Kami melihat para tahanan keluar dari bus dalam kondisi kesehatan yang buruk, pucat, dan tampak sangat lemah. Saya pikir itu membuktikan kondisi yang selama ini dialami warga Palestina oleh Israel, kata Basil Faraj, selaku peneliti Birzeit University. Ya lur ya, Donald Trump tuh memang bermuka dua ya. Dari awal dia ingin menghentikan, mengganggu Israel dan juga Palestina untuk gencatan senjata karena mereka tidak menginginkan itu. Donald Trump adalah orang-orang yang paling licik lur. Dan juga
tahanan para Israel di sini adalah selalu tahanan dari negara Israel itu dirawat oleh Hamas loh ya. Tidak seperti tawanan-tawanan dari Palestina yang sepertinya tidak dimanusiakan oleh para tentara dari Israel itu sendiri loh ya. Dan itu ada kecurangan yang luar biasa. Di sini juga Donald Trump omongannya selalu berbelat-belit loh ya. Besok dia ngomong akan membebaskan Palestina dari gencatan senjata dan tidak ada lagi perperangan di Palestina. Namun esok dia sudah ngomong lagi akan meratakan di Palestina seperti neraka. Itu omongannya nggak ada yang ini loh ya, nggak ada yang bisa dipegang Donald Trump ini. Memang dia licik, selalu mengambil keuntungan dari setiap kejadian yang terjadi di dunia ini loh. Kita lanjut. Sekarang Los Angeles semakin membara. Itulah karma. Ancaman Donald Trump kepada rakyat Palestina justru menjadi karma untuk Amerika Serikat. Buktinya wilayah Los Angeles berubah menjadi neraka setelah diserang bencana kebakaran. Nah, ya. Kobaran api di wilayah The City of Angels ini semakin membesar hingga hari ini. Hampir sebulan berlangsung, si jago merah justru terus meluas hingga menjalar ke 10 titik baru. Kumpulan api ini membuat warga Los Angeles seketika terusir dari kampung halamannya. Bahkan salah seorang penduduk mengakui kotanya sudah terlihat seperti neraka. Malah berbalik ini ya. Terlihat seperti kami sedang berkendara ke neraka. Jujur saja ini sangat menakutkan. Bunyi pengakuan warga yang menyindir Donald Trump. Api yang terus menyala dan membuat langit jadi gelap ini pun gagal dijinakan oleh pemadam kebakaran. Bahkan para ksatria biru ini dibuat stres berat hingga mager bekerja. Mereka disebut berharap penuh kalau hujan akan turun untuk meredakan api. Namun sayangnya air yang turun dari langit justru beresiko membuat tanah di California jadi longsor. Keputusan aneh Donald Trump mengabaikan rakyatnya sendiri. Ya loh, ya mereka hanya berharap kepada hujan. Tapi mereka tidak mengerti kalau misalnya itu adalah sebuah karma dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan mereka yang benci sekali dengan umat muslim loh. Dan juga ya mereka tidak mengetahui resiko dari apa yang akan misalnya hujan turun loh ya. Karena itu akan menyebabkan tanah longsor ataupun lebih parah lagi bencana yang akan terjadi di Amerika loh ya. Mereka tidak sadar kalau ini adalah salah satu karma dari Yang Maha Kuasa untuk mereka yang selalu sombong dan juga memusuhi umat muslim di dunia loh ya. Mereka belum sadar juga sampai kapan mereka akan sadar dan mengetahui kalau ini adalah karma, bukan hanya terjadi karena biasa-biasa aja loh ya. Kita lanjut. Kontroversi Donald Trump ternyata semakin parah meski negaranya sedang dibakar api. Sang presiden sempat menuduh gubernur California sebagai biang kerok dari kebakaran Los Angeles. Saya akan menuntut gubernur yang tidak kompeten ini agar air segar mengalir ke California. Gavin Newsom yang harus disalahkan atas semua ini, tulis Trump di media sosial buatannya Truth Social. Tuduhan memalukan dari Trump ini langsung memancing amarah Newsom. Gubernur California ini berbalik menyerang sang presiden yang cuma bisa sibuk memperkeruh suasana. Gubernur berfokus pada perlindungan masyarakat, bukan bermain politik dan memastikan petugas pemadam kebakaran memiliki semua sumber daya yang mereka butuhkan. Tulis akun Gov Press Office di sosial media X. Meski sudah dilawan Newsom, mulut besar Trump justru semakin sombong. Bukannya introspeksi, sang presiden malah sempat mengancam akan menghukum pemerintah California. Trump mengancam akan menghentikan bantuan pemerintah federal kepada City of the Golden State ini. Saya rasa kita tidak boleh memberikan apapun kepada California sampai mereka membiarkan airnya mengalir. Saya lebih suka melihat negara-negara bagian menangani masalah mereka sendiri, ujar Trump. Namun konflik antara Trump dan gubernur California akhirnya mulai mereda. Sang presiden akhirnya berkunjung ke negara bagian Amerika Serikat ke-31 ini. Kedatangan Trump untuk meninjau kebakaran juga sudah disambut hangat oleh Newsom. Kami membutuhkan dukungan Anda membantu kami selama COVID. Saya tidak melupakan itu, dan saya memiliki semua harapan bahwa kita akan dapat bekerja sama, sambut Newsom di Bandara Internasional Los Angeles. Sibuk mengurus negara lain. Sayangnya simpati rakyat California kepada Donald Trump sudah nyaris runtuh.
Pasalnya sang presiden lebih sibuk mengurus perang China. Ukraina ketimbang membereskan kebakaran Los Angeles. Bahkan pria berambut emas ini sudah nggak sabar ingin segera bertemu Vladimir Putin. Keduanya dijadwalkan akan bertemu di Rusia untuk membahas perang Ukraina. Dari apa yang saya dengar, Presiden Rusia ingin bertemu dengan saya. Dan kami Bukan akan ngurusin negaranya yang sedang kebakaran ya. bertemu dengan Putin untuk mengakhiri perang Ukraina, ucap Trump. Bahkan Presiden ke-47 Amerika Serikat ini meminta bantuan ke Xi Jinping selaku Presiden Cina. Lagi-lagi bukan untuk memadamkan kebakaran, tapi untuk menghentikan perang Ukraina. Selain sibuk mengurus Ukraina, Trump juga masih terus membuat kebijakan pro-Israel. Baru-baru ini, sang presiden mencabut hukuman untuk para pemukim ilegal Israel. Akibatnya, penduduk negeri Zionis berpotensi bikin onar di wilayah tepi barat Palestina. Kita tidak boleh mudah percaya kepada Donald Trump. Memang sudah lama sekali kita tahu sepak terjang dari seorang Donald Trump itu sangatlah menjijikan ya. Seperti ular berkepala dua. Di depan lain, di belakang lain ngomongin itulah Donald Trump. Jadi janganlah kita sembarang percaya kepada mereka. Kita tetap harus menjaga umat muslim kita dari serangan-serangan mereka dan juga dari fitnah-fitnah mereka karena memang mereka tuh sangatlah jago dan pandai sekali membuat fitnah-fitnah keji untuk menyudutkan umat Islam. Nah, sedari itu kita janganlah terprovokasi dan juga mengikuti mereka dan mempercayai mereka karena memang dalam umat Islam sendiri sudah ada tulisannya kalau misalnya bangsa mereka tidak akan senang kalau misalnya melihat umat muslim dunia ini bergabung dan damai. Itulah. Oke, sekian dari gue kali ini. Kurang lebih aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.